Terus setelah saya cek lagi, saya kirain bagian settingan karbu ya teman-teman, saya kirain di bagian settingan karbu, nggak taunya bukan teman-teman. Terus saya cek bagian settingan klep, itu setelan klepnya udah sip lah, udah pas 0,8 sama 0,10 udah pas. Nggak taunya setelah dibongkar akhirnya disuruh lah bongkar. Terus saya bongkar total, nggak taunya ini teman-teman penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi dengan saya di Fadil Akbar TV. Video kali ini saya mau sedikit cerita teman-teman, sedikit cerita mengenai motor Mio Mama ini teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sama kasusnya atau seperti saya, sama lah pokoknya. Ini kemarin saya coba ya teman-teman, saya coba karbu PE itu dengan settingan 38105. Itu enak teman-teman. Emang motor ini dari lama tuh, dari saya beli belum pernah saya bongkar teman-teman, belum sama sekali saya bongkar belas dari saya beli ya teman-teman. Nah terus yang ketiga itu kok agak aneh motornya teman-teman, agak nggak enak dipakai itu loh. Dari kemarin-kemarin tuh agak nggak enak dipakai. Terus setelah saya cek lagi, saya kirain bagian settingan karbu ya teman-teman, saya kirain di bagian settingan karbu, nggak taunya bukan teman-teman. Terus saya cek bagian settingan klep, itu setelan klepnya udah sip lah, udah pas 0,8 sama 0,10 udah pas. Nah ketika pertama hidup enak lagi teman-teman. Terus setelah beberapa jam dipakai itu buat keliling-keliling, itu kok tiba-tiba rasanya aneh teman-teman, aneh pokoknya, kayak ngempos, kayak apalah, kayak gitulah pokoknya lah, kayak kurang tenaga teman-teman. Nggak taunya dicek lagi kembali sama saya kemarin, itu nggak taunya kompresinya itu bocor teman-teman. Kompresinya bocor rapet gitu loh. Jadi nggak gimana, kurang rapet semua, jadi yang bocor, ada yang rapet, bocor rapet gitu loh. Nggak taunya setelah dibongkar akhirnya disuruh lah bongkar. Terus saya bongkar total, nggak taunya ini teman-teman penyebabnya itu di bagian payung klep teman-teman. Tuh klep saya bocor yang pertama, yang kedua yang bagian in tuh bengkang teman-teman, sedikit bengkok, sedikit banget, tipis, bengkok sedikit tipis. Nah nggak taunya penyebabnya ini teman-teman, jadi kompresi itu bocor, kompresi bocor, sama di bagian busi kemarin saya buka itu agak sedikit basah ya teman-teman. Basahnya tuh basah kayak bensin kecampur oli itu teman-teman, jadi ya kayak gitulah, agak gimana gitu. Nah saya cek lagi, seal klepnya juga positif kena teman-teman. Seal klepnya juga saya ganti ini. Nah ini blur ini malah tuh seal klepnya saya ganti. Terus apalagi ya yang saya ganti, udah itu aja teman-teman. Terus saya bersihkan kerak-keraknya, kemarin keraknya membandel banget di bagian kubahnya, kubah sini yang bundaran itu, squeeze-nya itu keraknya membandel banget teman-teman, penuh. Terus setelah itu saya sekir ulang, ini udah saya sekir ulang, ganti seal klep juga. Ini saya masih pakai mesin standar ya teman-teman ya, klep standar juga. Ini saya belikan nih kemarin tuh, untung saya udah stok alat-alatnya. Ini tadinya top set teman-teman, jadi packing yang lama ini udah nggak pakai, dan udah dapet ini, udah saya belikan klepnya juga. Ini saya cuma pakai standaran ya teman-teman, pakai standaran, nggak saya rubah-rubah, nggak saya besarin, nggak saya kecilin segala macam lah pokoknya, masih standar buatan Mio teman-teman. Nah setelah udah saya bersihkan, saya pasang, sekarang ini alhamdulillah udah enak teman-teman, udah sedikit enak, hidup-hidupnya pun enak, terus kompresinya pun makin padat, engkolannya tuh makin enak lah teman-teman, jadi yang agak ngisi, agak keras gitu. Kemarin itu ngeslong, kadang ngeslong, kadang nggak ngeslong, jadi ya nggak tentulah kompresinya tuh bocor tutup kayak gitulah.
Saya juga bingung, tadinya saya kirain setelan klepnya teman-teman, setelan klepnya nih, karena kan kendala Mio sering terjadi itu setelan klepnya itu bisa berubah atau kurang kenceng lah, ibaratkan kurang kenceng atau gimana, bisa berubah karena dipakai jalan jauh kan. Nggak taunya enggak teman-teman, tadi nggak taunya kompresnya bocor, karena dari awal saya beli saya nggak pernah bongkar teman-teman, nggak pernah bongkar head segala macam, cuma saya bersihin aja, nggak pernah bongkarin mesin itu tadi. Nah, berhubung kemarin itu free lah, seharian free, jadi saya ganti payung klep ini teman-teman. Penyebabnya itu cuma di sini loh teman-teman, kalau motor susah hidup, penyebab payung klep itu bengkok itu ya jelas apa ya, kurangnya perawatan teman-teman. Karena kalau motor ini mungkin dari yang pertama punya itu mungkin kurang perawatan teman-teman. Saya juga jarang pakai motor ini, jadi baru kemarin saya pakai jauh itu, saya nyoba kok pulangnya nggak enak atau teman-teman, saya akhirnya bongkar aja ya. Terus ini motor ini kemarin saya bongkar itu pernah hampir kehabisan oli ya teman-teman, dari yang punya awal itu hampir kehabisan oli. Karena apa? Karena di bagian noken asnya itu sedikit banget ada goresan teman, sedikit banget ada goresan ya, baret ya gitu. Itu kemungkinan yang punya awal itu kan ini perempuan ya teman-teman, perempuan anak SMA juga, kemungkinan pernah hampir kehabisan oli teman-teman ini motor ini tuh. Karena pokoknya sekarang udah sip lah, udah saya bongkarin semua. Itu tadi yang kalau motor teman-teman ada mempunyai kendala yang kurang enak atau hidupannya susah atau ngerasanya tarikannya lemot, itu bisa terjadi pertama dari karbu teman-teman ya, dari karbu, terus setelan klep ini yang di dalam ini setelan klep, dan yang ketiga itu yang paling fatal ya di payung klep teman-teman. Itu aja sih, cuman kendalanya kalau lemot itu mungkin dari, kalau sampingan itu kalau masih bagus nggak mungkin lah teman-teman lemot. Yang lemot ini terus selanjutnya bagian per klepnya teman-teman, banyak pemasangan yang kebalik teman-teman. Itu ini saya mengalaminya sendiri teman-teman. Saya bongkar, nggak taunya yang lama itu pernah bongkar kayaknya teman-teman, pernah dibongkar tapi masang per klepnya itu kebalik teman-teman. Jadi yang renggang itu di bawah, yang rapat di atas, itu salah ya teman-teman. Harusnya yang renggang itu di atas, yang rapat di bawah teman-teman, posisi per klepnya itu. Jadi tenaganya itu biar nggak loyo, biar nggak ngempos. Itu banyak terjadi kesalahan bagi pemula-pemula ini teman-teman. Itu aja, jangan lupa disekir ya teman-teman. Masa iya udah dibongkar head nggak nyekir kan, itu aja teman-teman. Nah, itulah sedikit cerita saya di motor Mio Mama ini teman-teman, tentang ya mungkin berbagi sedikit ilmu lah teman-teman. Siapa tahu teman-teman yang memiliki motor kendalanya sama seperti saya, apalagi di motor Mio ini, itu ya nggak jauh-jauh lah dari itu teman-teman. Yang pertama ya karbu, yang kedua itu setelan klep, yang ketiga itu apa namanya, sampingan juga pengaruh teman-teman, tapi sampingan nantilah. Terus yang paling fatal ya ini klep ini klep ini bisa jadi kebocor, bisa jadi bengkong, antara dua kemungkinan teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman lakukan ya bisa di setel klep dulu, cek klepnya, setelan klep 0,8 0,10 teman-teman. Terus karbunya cek, terus setelah aman, dirasa udah aman ya udah nih teman-teman, jadi kompresi nggak bocor. Jangan lupa di engkol, kalau di engkol itu agak apa namanya, agak enak, agak ngeslong, itu berarti ya mungkin setelan klepnya. Terus kalau ngeslong banget, hilang, enteng gitu, bisa jadi kompresinya teman-teman. Itu ya jauh-jauh dari situlah, kompresi klep. Nah itu paling penting di motor itu teman-teman. Ini saya tadinya menghiraukan untuk bongkar mesin, jadi kemarin saya akhirnya bongkar mesin juga teman-teman. Itu aja teman-teman video dari saya hari ini tentang sedikit curhat-curhat serba-serbi Mio ini. Langsung ya Mio teman-teman.
Itu yang katanya Mio itu rewel, gampang rewel dan segala macam, ya tergantung perawatan sekali lagi teman-teman. Oli, terus pengecekan rutin, pembersihan karbu dan segala macam itu teman-teman. Semua motor jika perawatannya kurang itu akan cepat rewel teman-teman. Jadi ya yang penting perawatan itu aja teman-teman. Itu aja video dari saya. Sekian aja video dari saya. Sampai berjumpa di konten saya selanjutnya teman-teman. Ciao.